Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doris Yuji. Saya mahasiswa IAIN Bengkulu, jurusan dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Psikologi Komunikasi, saya akan mempresentasikan materi kita yang berjudul Sistem Komunikasi Interpersonal. Begini penjelasannya. Sistem komunikasi intrapersonal. Sistem adalah susunan cara yang teratur yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sistem komunikasi intrapersonal mengantarkan kita kepada pemahaman bagaimana orang menerima informasi, mengelolanya, menyimpan, dan menghasilkan kembali. Sistem komunikasi interpersonal ini meliputi 4 komponen, yaitu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Keempat komponen ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Yang pertama yaitu sensasi. Sensasi berasal dari kata sense yang berarti alat pengintaian menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Benjamin B. Woolman menjelaskan, sensasi adalah pengalaman elementer yang segera tidak memerlukan verbal, simbolis, atau konseptual, dan trauma sekali berhubungan dengan pengguna alat indera. Ketajaman sensasi sangat ditentukan oleh faktor-faktor personal. Faktor-faktor personal di sini meliputi kebiasaan atau kebudayaan, perbedaan pengalaman, dan kapasitas alat indera yang berbeda. Berdasarkan pemaparan di atas, kita dapat mengetahui korelasi antara stimulus dengan sensasi. Jadi, korelasi antara stimulus dengan sensasi terjadi dalam suatu sebab dan akibat. Stimulus itu mengakibatkan sensasi. Dengan demikian, keberadaan sensasi itu tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Keberadaan itu sangat dipengaruhi oleh keadaan stimulus. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi adalah sebuah pandangan atau penilaian terhadap stimulus yang diterima. Sensasi hanya sekedar respons atau indera dalam menerima stimulus tanpa adanya pandangan atau penilaian terhadap stimulus tersebut. Sedangkan persepsi adalah pandangan atau penilaian terhadap stimuli setelah adanya sensasi. Dengan demikian, sensasi itu bagian dari persepsi. Persepsi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu perhatian, faktor fungsional, dan faktor struktural. Kemudian memori adalah proses menyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Dalam komunikasi interpersonal, memori memegang peranan penting dalam mempengaruhi baik persepsi dalam menyediakan kerangka rujukan maupun berpikir. Menurut Schlesinger and Groves, memori merupakan sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sangat merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Setiap saat stimuli mengenai indera kita, setiap saat pula stimuli itu direkam secara sadar atau tidak sadar. Sulit buat kita untuk mengetahui secara pasti berapa rata-rata memori manusia untuk menyimpan informasi. Menurut beberapa ahli, di antara John Greaves, seorang ahli matematika, menyebutkan kapasitas otak manusia adalah 100 triliun bit. Sedangkan John Newman, seorang ahli informasi, menyebutkan kapasitas otak manusia adalah 280 quintillion bit. Dan terakhir yaitu Asimov menerangkan bahwa otak manusia selama hidupnya sanggup menyimpan sampai 1 quadrillion bit informasi. Yang terakhir yaitu berpikir. Berpikir merupakan suatu cara kegiatan mental yang melibatkan kinerja otak dan diimbangi dengan perasaan seseorang. Berpikir berfungsi untuk menyusun strategi, membuat gagasan baru dalam mengambil keputusan suatu permasalahan. Berikut ini merupakan cara berpikir dalam komunikasi. Pertama yaitu berpikir dedukatif. Cara berpikir dalam komunikasi interpersonal yang pertama adalah berpikir dedukatif. Dedukatif adalah proses berpikir atau nalar manusia yang bertolak dari prosesi yang sudah ada menuju prosesi baru yang berbentuk suatu kesimpulan. Selanjutnya berpikir indukatif. Berpikir indukatif disebut juga berpikir sebagai berpikir secara ilmiah. Berpikir indukatif adalah cara menyimpulkan suatu fenomena dengan menganalisa data-data yang telah diperoleh. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.